Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari salah satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Dan saya yakin kita semua pasti tahu dengan tokoh ini. Tokoh ini adalah Ayub. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Ayub, apa yang kita ingat di dalam kisah Ayub ini? Saya yakin selain kita mengingat tentang kesalehannya, kita pun pasti mengingat tentang begitu banyak penderitaan yang Ayub alami selama masa hidupnya. Di pasal 1 dicatat sampai pasal 2 dicatat begitu banyak penderitaan yang Ayub alami. Ayub kehilangan ternaknya, Ayub kehilangan penjaga-penjaganya, Ayub kehilangan anak-anaknya. Bahkan di pasal 2, setelah Ayub kehilangan semuanya itu, di sana dicatat bahwa lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita bayangkan ya, kalau kita ada di dalam kondisi Ayub, di dalam situasi seperti yang Ayub alami. Atau mungkin saat ini kita pun ada di situasi yang kurang lebih seperti itu. Apa yang kita lakukan? Apakah kita marah sama Tuhan? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Apakah kita mempertanyakan Tuhan? Tapi melalui berbagai pergumulan masalah yang Ayub alami, disinilah kita akan belajar bersama bagaimana seharusnya sikap setiap kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan itu. Ada dua hal Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama adalah di dalam menghadapi penderitaannya itu, Ayub itu selalu datang dan berseru kepada Tuhan. Ayub datang dan berseru kepada Tuhan. Di dalam catatan kitab Ayub, kita bisa melihat ada begitu banyak seruan yang Ayub nyatakan kepada Tuhan. Pasal 30 ayat 20 misalnya. Di situ kita bisa melihat Ayub sendiri berkata seperti ini. Aku berseru minta tolong kepadamu, kepada Tuhan. Ayub mencurahkan segala isi hatinya, mengungkapkan segala keseruan hatinya, kesesakan yang Ayub alami. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam keadaan sulit, ketika kita harus menghadapinya, datang dan berserulah kepada Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang tidak akan pernah menutup telinganya. Tetapi Ia adalah Allah yang akan membuka lebar-lebar telinganya, mendengar setiap seruan umatnya. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam berbagai penderitaan yang Ayub alami, kita juga diingatkan untuk tidak mempertanyakan atau meragukan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam masa-masa sulit yang Ayub alami, Ayub sempat ada di posisi di mana ia bertanya-tanya, mempertanyakan Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu tidak adil kepadanya. Bahkan ia nyaris saja menyalahkan atau menggugat Tuhan. Pasal 21 ayat 7 misalnya. Di situ Ayub berkata kepada Tuhan, "Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah-tambah kuat?" Berbeda sekali dengan apa yang Ayub alami. Ayub merasakan ketidakadilan di dalam hidupnya. Tapi pada akhirnya, Ayub menyadari bahwa semua itu adalah kesalahan, sesuatu yang tidak pantas ia lakukan. Pasal 42 ayat 6, Ayub berkata, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam berbagai penderitaan yang kita alami, seringkali kita meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Kenapa harus aku yang mengalaminya? Kenapa Tuhan tidak menolongku? Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Bahkan mungkin kita kecewa sama Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan untuk tidak bersikap seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita hidup di dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Dunia yang sedang sakit. Kita semua mengalami kesulitan, pergumulan, penderitaan. Setiap hari kita melihat ada begitu banyak kabar pasien yang terpapar COVID-19. Bahkan kita pun mungkin sedang mengalaminya. Setiap hari kita melihat ada begitu banyak berita kedukaan, begitu banyak yang akhirnya harus meninggalkan dunia ini
Bahkan mungkin orang terdekat kita pun dipanggil pulang. Ada begitu banyak dampak COVID di dalam pekerjaan. Ada yang begitu banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada yang begitu sulit di dalam usahanya, mengalami kebangkrutan di dalam usahanya, dan yang lain sebagainya. Belum masalah-masalah pribadi, sakit penyakit yang mungkin kita alami. Tapi di dalam semua itu, Ayub, firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus datang dan berseru kepada Tuhan, dan tidak mempertanyakan Tuhan di masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini. Tapi saya berdoa supaya kita bukan hanya tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini, tapi biarlah masa-masa sulit yang kita alami seperti ini justru membawa kita masuk ke dalam dimensi yang berbeda dalam pengenalan kita akan Allah, seperti yang Ayub alami. Di mana Ayub berkata, dia tidak lagi mengenal Allah melalui apa yang orang lain katakan, tetapi dia bisa memandang Allah, memandang Tuhan secara pribadi. Biarlah itu juga yang kita alami, bisa kita rasakan di masa-masa sulit ini. Mengenal Allah bukan lagi hanya melalui kata orang lain, tapi secara pribadi kita bisa sungguh-sungguh mengenalnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang